Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisal Yaki dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 6. Saya akan mempresentasikan tentang konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, BUMN dan BUMD. BUMN yaitu badan usaha milik negara. BUMN adalah perusahaan negara yang menaungi di bawah satu departemen dan modalnya berasal dari departemen tersebut, yaitu Departemen Negara. BUMD yaitu singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah atau Pemda. Peran BUMN yaitu mengelola cabang-cabang produksi, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan menumbuhkan sektor perekonomian yang ada di negara tersebut. Peran BUMD. Yang pertama, melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Bentuk BUMD. Bentuk BUMD terdiri dari 3 bentuk, yaitu BPD atau Bank Pembangunan Daerah. Yang kedua, perusahaan daerah angkutan kota seperti bus kota, contohnya Transjakarta, Trans Jogja, dan Trans Semarang. Yang ketiga, PDAM, yaitu perusahaan daerah air minum. Bentuk-bentuk BUMN terdiri dari 2 bentuk, yaitu Badan Usaha Perseroan atau Persero dan Badan Usaha Umum atau Perum. Jenis-jenis kegiatan usaha. Jenis kegiatan usaha BUMN yang contohnya, yang pertama, Badan Usaha Perseroan atau Persero. Contohnya yaitu ada PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Bank BNI, serta dan lain-lain. Yang kedua, jenis kegiatan usaha BUMN yaitu ada Badan Usaha Umum atau Perum. Contohnya Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, dan Perum Antara, dan lain-lain. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan BUMN dan BUMD. Yang pertama, melayani kepentingan masyarakat umum, menambah unsur penerimaan ekonomi pemerintah. Yang ketiga, kondisi BUMN dan BUMD lebih stabil daripada badan usaha lainnya. Kelemahan BUMN dan BUMD. Yang pertama, ketergantungan kepada pemerintah. Yang kedua, kecenderungan terjadi inefisiensi dalam pengelolaan usaha. Yang ketiga, politik monopoli yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, adalah sebuah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Perbedaan perusahaan swasta dengan BUMS. Kebanyakan perusahaan swasta banyak dikelola sendiri oleh pemiliknya, sedangkan BUMS adalah sebuah organisasi yang mengatur perusahaan swasta. Jadi BUMS itu adalah organisasinya yang mengatur perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Peran BUMS. Yang pertama, meningkatkan penerimaan devisa. Yang kedua, membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, menyediakan kesempatan kerja. Yang keempat,
mitra pemerintah pengelola SDA. Bentuk-bentuk BUMS antara lain badan usaha perseorangan, badan usaha perseorangan terbatas atau PT, yang ketiga firma, yang keempat persekutuan komandier, kemudian kekuatan dari BUMS. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dan devisa. Yang kedua, menambah lapangan kerja. Yang ketiga, mempermudah kegiatan ekspor impor. Kelemahan BUMS. Yang pertama, menimbulkan persaingan dagang. Yang kedua, adanya penyalahgunaan potensi, sumber daya, dan wewenang. Kemudian jenis-jenis kegiatan BUMS. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki perseorangan, yaitu toko. Film adalah usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan modal bersama serta keuntungan dibagi rata. CV adalah usaha persekutuan antara 2 orang atau lebih yang salah satunya memberikan modal. PT yaitu persekutuan yang terdiri dari banyak orang dan banyak saham yang dimiliki. Tahapan mendirikan usaha dalam BUMS. Yang pertama, mengurus akte pendirian. Yang kedua, mengurus surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga, mendaftar wajib pajak. Yang keempat, pendaftaran ke pengadilan negeri. Yang kedua, mengurus surat-surat izin usaha perdagangan. Yang selanjutnya yaitu mengurus tanda daftar perusahaan. Sekian dari saya atas penjelasan dari saya tentang konsep perekonomian yang ada di Indonesia. Semoga kalian bermanfaat dan ilmunya menambah terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.